Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Salasatul Usul atau Usul Salasah, masih dalam macam-macam ibadah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan pada hari ini ibadah yang akan kita bahas adalah al-khasyah. Al-khasyah. Sebelum kita masuk al-khasyah, berarti kita telah melewati sekitar 7 macam ibadah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah doa, karena wa minhu ad-du'a, doa. Kemudian yang kedua al-khauf, takut. Ketiga ar-raja, harap. Yang keempat adalah at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahbah, mencintai dengan ada raja. Kemudian ada rahbah, takut. Kemudian adalah khusyuk, dan ada al-khasyah. Dan pada hari ini kita membahas al-khasyah. Khasyah, khusyuk, rahbah, dan khauf memiliki makna yang hampir sama, yaitu adalah takut. Al-khauf firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an, perginya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa panik dan juga risau. Panik dan juga risau. Kemudian rahbah juga sama, ini adalah khauf. Tapi khauf dengan rahbah memiliki sedikit perbedaan, yaitu kalau rahbah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'a amali ma yurdihi. Karena ini semua berkaitan dengan khauf, maka kita jelaskan terlebih dahulu. Khauf itu lebih umum, yaitu dia takut perginya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan panik dan risau. Tapi kalau rahbah ditambah dia beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf cuma sekedar takut, rasa takutnya saja, tapi kalau rahbah ada amalnya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahbah. Kemudian yang ketiga ada khusyuk. Khusyuk firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'al khudu'i lahu, perginya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, dengan rasa panik dan juga risau, bersamaan dengan khudu' lahu, menghinakan diri kepada Allah. Ini namanya khusyuk. Jadi di khusyuk ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala beserta menghinakan diri kita kepadanya. Ini khusyuk. Kalau rahbah dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk dengan khudu', dengan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini kita bahas tentang al-khasyah. Al-khasyah adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'a
ilmi bihi wa amrihi. Maka khasyah ini lebih khusus daripada khauf, karena khasyah bersamaan rasa takut yang ada bersamaan dengan mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui perintahnya Allah. Jadi takutnya bukan sekedar tanpa ilmu, tapi dia takut mengetahui bahwa yang ditakuti memiliki keagungan yang besar. Yang ditakuti memiliki sebuah azab yang begitu besar. Ini namanya khasyah. Maka tingkatan khasyah lebih tinggi daripada khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala khususkan, dan tidaklah cukuplah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambaku ini hanyalah para ulama. Karena khasyah ini baru bisa didapatkan ketika dia semakin memiliki ilmu. Maka sebuah keutamaan yang sangat tinggi yang ketika kita memiliki sebuah khasyah, memiliki sebuah khasyah ini, rasa takut dengan ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah ini tidaklah didapati kecuali orang-orang yang tinggi dari sisi keilmuannya. Dari sisi keilmuannya, maka annal khasyah la takunu illa minal alim wa takunu mabniyan ala ilmin bi'azamatillahi atau bi'azama man yakhsyahu. Dan khasyah tidaklah akan pernah dimiliki oleh seseorang kecuali dia seorang yang alim. Kecuali dia seorang yang alim, mengetahui apa? Tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu agung, begitu besar, sampai dia takut ketika memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka berbeda dengan khauf. Kalau khauf tidak ada perkataan yang mengkhususkan bahwa khauf itu untuk para ulama, enggak. Tapi khauf karena lebih umum. Siapapun manusia akan bisa memiliki sifat khauf kepada Allah. Tapi untuk khasyah ini berbeda. Khasyah untuk orang-orang yang telah belajar, yang mengetahui bagaimana kedudukan Allah, mengetahui bagaimana ijlalnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, bagaimana keperkasaannya Allah, bagaimana aziznya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin memiliki rasa takut yang lebih istimewa daripada orang yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah ini disebutkan di dalam beberapa ayat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah, sungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada yaumil akhir, dan wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan juga menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan ditambahkan wa lam yakhsha illallah. Dan juga orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang memiliki ciri khas bahwa dia memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin dia bisa memakmurkan masjid kecuali dia telah berilmu. Karena tidak mungkin orang yang jahil bisa memakmurkan masjid. Kita pernah dapat kisah seorang badui datang ke masjid. Kemudian badui tersebut pipis di sisi masjid dari masjidnya Rasulullah SAW. Dia orang jahil, orang bodoh, orang awam, nggak ngerti. Maka ketika masuk masjid, maka dia nggak akan mungkin mengagungkan masjid.
Maka dia masuk ke masjid, dia pipis bahkan. Pipis di ujung-ujung masjid. Ketika dia pipis, maka para sahabat Nabi SAW fazajarahu. Para sahabat itu mengecamnya, ingin mengecam seorang badui tersebut. Ketika mau dikecam atau mau dicegah atau mau diancam, maka Rasulullah SAW melarang, menahan. Jangan, biarkanlah badui tersebut pipis di tempat tersebut. Karena itu lebih baik daripada kalian tahan, kalian omeli, kalian marahi, yang akan mengakibatkan najis tersebut akan berpindah dari satu tempat. Berpindah dari satu tempat. Maka ketika selesai pipisnya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang sahabat untuk membawa seember air. Kemudian di riwayat menyebutkan ada diperintahkan untuk diambil tanahnya dan kemudian disiram tempat pipisnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajak bicara orang Badui tersebut dan menyebutkan bahwa ini adalah masjid, tidak pantas di dalamnya terdapat kotoran ataupun engkau pipis di sini. Tapi kita ambil poin di sini, Badui tersebut jahil, nggak paham, nggak mengerti tentang agama, maka dia tidak bisa memakmurkan masjid. Menunjukkan orang yang bisa memakmurkan masjid pasti orang harus berilmu. Orang mengetahui bagaimana kedudukan masjid tersebut, apa yang harus dia lakukan ketika dia masuk ke masjid. Dia akan memperhatikan hal-hal tersebut. Ketika di dalam masjid bagaimana, apa yang dilakukannya. Maka disebutkan dalam ayat ini, tidaklah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid kecuali mereka memiliki beberapa sifat. Pertama, amanah billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yaumil akhir, dan juga pada hari akhir, pada hari akhirat. Wa aqamas shalah, dan dia adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan juga dia mendirikan zakat. Dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walam yakhsha illallah, dan juga dia memiliki sifat khasyah. Dia tidak akan memberikan khasyahnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat orang yang bisa memakmurkan masjid. Memiliki keistimewaan sendiri. Berarti memiliki sifat khasyah. Dan apa ganjarannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Berarti petunjuk bersamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid memiliki 5 sifat: beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil qiyamah, beriman kepada mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu ganjarannya. Orang yang memiliki khasyah maka akan mendekat dengan petunjuk. Orang yang takut dengan ilmu maka dia akan dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dia dekat dengan petunjuk tersebut. Kemudian di ayat lain menyebutkan tentang masalah khasyah. Ganjaran bagi orang-orang yang melakukan khasyah, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, wa yakhshallaha, dan kemudian dia khasyah kepada Allah, wa yattaqhi, dan juga dia bertakwa. 4, faulaika humul faizun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Al faizun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, faiz bi kulli khair, dia akan
menang di setiap kebaikan. Di setiap kebaikan. Maka semakin tinggi khasyahnya kepada Allah, maka semakin dia di depan daripada orang lain. Kita lihat orang yang paling khasyah tinggi dari seluruh manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inni atqakum, sayalah yang paling bertakwa di antara kalian, wa asyaddakum lahu khasyah, dan juga saya yang paling besar khasyahnya. Paling besar khasyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasihnya Allah, derajat tertinggi yang ketika itu hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam memiliki predikat Khalilullah. Dan bahkan Nabi Muhammad memiliki sebuah predikat yang lebih tinggi, karena Nabi Muhammad memiliki sebuah tempat tersendiri yang tidak dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah maqam mahmudah. Maqam mahmudah disebutkan para ulama adalah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafaat nanti untuk semua manusia di padang mahsyar. Ini dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Ketika manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ditolak oleh Nabi Adam dan berkata nafsi sendiri-sendiri. Kemudian datang kepada Nabi Nuh dan berkata, engkau ini adalah Rasul yang pertama, dan juga engkau adalah abdan syakura, berikanlah kepada kami syafaat. Maka Nabi Nuh berkata nafsi sendiri-sendiri, enggak mampu. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bersama, nafsi sendiri-sendiri. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga berkata yang sama, nafsi sendiri-sendiri. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Isa pun berkata sama, nafsi sendiri-sendiri. Barulah ketika itu Nabi Isa memberikan sebuah isyarat, datanglah kalian kepada Muhammad. Datanglah kalian kepada Muhammad. Maka manusia ketika itu datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika selesai manusia berkata, maka Rasulullah menyebutkan, ini dia saya. Inilah saya yang mendapatkan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, kemudian sujud di depan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberikan, berikanlah syafaat dan engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini ketika kita memiliki sebuah khasyah semakin tinggi, maka semakin tinggi juga sisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masruq, seorang tabi'in rahimahullah taala, berkata, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Maka cukup bagi seorang dikatakan memiliki ilmu kalau dia ayyakhshallah, kalau dia sudah memiliki sifat khasyah kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi amali. Dan cukup bagi seorang itu bodoh kalau dia sudah takjub dengan amalan yang dia miliki. Maka kita enggak boleh takjub dengan amalan yang kita miliki. Kalau kita takjub dengan amalan yang kita miliki, menunjukkan bahwa kita bodoh. Masya Allah, salat saya begini. Masya Allah, hafalan saya. Masya Allah. Takjub dengan ibadah, amal yang telah dilakukannya. Maka kata Masuk, cukuplah hal tersebut menunjukkan bahwa dia adalah seorang jahil, bahwa dia adalah seorang yang bodoh. Karena orang yang alim gak mungkin pernah merasa takjub dengan amalnya. Gak mungkin pernah merasakan takjub dengan amalnya.
maka dia akan selalu merasa kurang dan kurang. Karena dia tahu bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap bani Adam itu khata'un, pasti salah. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa selalu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima amalnya, walaupun kalau kita seandainya lihat sebagai orang yang melihat dia beramal, kita sendiri takjub dengan amalnya, tapi taunya dirinya tidak takjub dengan amal yang dilakukannya. Karena apa? Dia takut bahwa amalan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para salaf kita. Para salaf kita itu selalu berpikir tentang amalan yang telah dia lakukan. Lebih memikirkan tentang kualitas amal daripada kuantitas. Dia memikirkan amalan saya benar tidak diterima atau tidak. Sampai seorang ulama menyebutkan, kalau seandainya aku tahu satu sujudku, aku yakin tahu bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin mati setelah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena hanyalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya hanyalah orang-orang bertakwa. Maka kalau seandainya kita bisa tahu bahwa amal kita diterima, maka itu udah takwa. Tapi permasalahannya kita nggak tahu diterima atau tidak amalan yang telah kita lakukan. Karena di sini nggak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul hanyalah Rasul yang bisa menerima wahyu. Dan tidak setelah Rasul SAW, tidak ada satu orang pun yang bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak akan tahu bahwa amalnya diterima. Kalau Rasul mengetahui ketika diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti perang Khandaq, perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, para orang-orang kaya itu sedekah dengan hartanya, dan ada seorang miskin ketika itu tidak memiliki harta dan tidak bisa ikut perang Tabuk karena tidak memiliki harta, dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menanggung untuk orang tersebut. Orang tersebut nangis ketika kembali, ketika dia itu berpaling dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan Rasulullah tidak memiliki apa yang untuk membawamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengabadikan di dalam Al-Qur'annya tentang kejadian tersebut, bahwa dirinya nangis mengucurkan air mata ketika telah berpaling dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya di rumah dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, para orang-orang kaya telah bisa ikut jihad, dan bahkan mereka bersedekah sebagaimana dipintakan oleh Rasulmu, dan saya tidak bisa ikut jihad, dan saya pun tidak bisa bersedekah. Maka ya Allah, maka pada hari ini saya sedekahkan amalan soleh, saya sedekahkan pahala saya kepada orang-orang yang telah menzalimi saya. Dia menzalimi, seharusnya mendapatkan pahala. Ada orang menzalimi kita akan mendapatkan pahala. Tapi menyebutkan dia halalkan, dia berikan, dan dia berikan sedekah tersebut kepada orangnya. Sebuah sedekah yang sangat ajib yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Gak bisa punya harta, maka dilakukan dengan hal tersebut. Maka di subuh, maka Rasulullah menyebutkan, manil mutasaddiq, siapa yang tadi malam bersedekah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Sampai diulang 3 kali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat itu mengira ya sedekah yang dimaksud Rasul itu sedekah harta. Sedekah harta. Maka Rasul memanggil namanya dan kemudian kaum berdiri engkau. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tadi malam telah menerima sedekahmu. Allah Subhanahu Wa Taala tadi malam
telah menerima sedekahmu. Diketahui ketika ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Maka tidaklah ada satu jalan mengetahui amal kita diterima. Maka di sanalah tempat khasyah berada. Tempat khasyah harus berada. Ketika kita melakukan sebuah amal, maka hadirkanlah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi khasyah kita, maka semakin tinggi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah, orang-orang yang berkhasyah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi lahum, bi ghaib dengan keadaan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka adalah maghfirah, ampunan, dan juga ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi khasyah, maka akan semakin tinggi ganjaran dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang sering kita baca di surat Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Ya, ayat terakhir, jazaohum. Gimana? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surat Al-Bayyinah, itu hanya untuk liman khasyiya rabbah, bagi orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut menyebutkan jazaohum 'inda rabbihim, maka balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu surga Aden. Surga Aden tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, yang di mana surga Aden di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan dia akan abadi dalam surga. Dan juga menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, wa radu an, dan juga mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah fadilah yang besar. Allah ridha kepada kita, itu sebuah nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Dan ini bisa didapatkan liman khasyiya rabbah, bagi siapa saja yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi khasyah kita, semakin tinggi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullama azdadat ma'rifatul 'abdi bi rabbih izdadat haibatuhu lahu wa khasyatuhu iyyah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ketika bertambah pengetahuan dia kepada Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan tambah takutnya, tambah khasyahnya kepada Allah, dan juga akan tambah hormatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tambah haibah dan juga akan tambah khasyah, hormat dan juga rasa takut, khasyah. Maka kita penting untuk belajar supaya makin tinggi khasyah kita kepada Allah. Kita belajar untuk bisa memupuk khasyah, memupuk rasa takut, bukan memupuk rasa sombong di hadapan manusia. Karena kita nggak diperintahkan untuk jalan di muka bumi ini untuk dengan kesombongan. Tapi kita harus bisa memiliki khasyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena khasyah adalah pintu besar yang bisa kita dapatkan. Pintu besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, innama yakhsyahu, sungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah, haqqa khasyatihi, sebenar-benarnya khasyah, al ulama'u al arifuna bih, adalah orang para ulama dan juga orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alim al mawsufu bi sifatil kamal al man'utu bil asma'il husna. Kemudian beliau melanjutkan, sungguhnya semakin dia mengetahui lil 'azimil qadir, Allah Subhanahu wa taala, al 'alim al mawsuf bi sifatil kamal, yang dimana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang sempurna, al man'utu bil asma'il husna, yang juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik, yang husna. Kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal 'ilmu bihi akmal kanatil khasyya lahu a'zam wa akthar. Maka menyebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, maka setiap ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, semakin lebih baik, ilmunya semakin sempurna, maka khasyahnya akan a'zam wa akthar, maka akan semakin besar dan semakin banyak, semakin besar dan semakin banyak. Maka ketika kita memiliki khasyah, ingin khasyah kita semakin besar, maka pelajari tentang Allah, maka pelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana haknya Allah, maka kita akan semakin tinggi khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat ajib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak ada pembela setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka Bani Hashim tidak membela Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdakwah ke Taif karena tidak ada pembelaan dari Bani Hashim, karena Abu Thalib sudah meninggal dunia dan Bani Hashim ketakutan. Maka Rasulullah SAW ke Taif, dan tahu yang di Taif tidak mendapatkan sebuah pertolongan dari manusia. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Maka ketika hendak pulang kembali ke Mekah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan tentang pembelaan seseorang kepadanya. Maka Rasul datang ke kota Mekah dengan penuh rasa takut kepada Allah, dengan penuh keyakinan. Maka ketika masuk ke kota Mekah ketika itu, maka sangat menakjubkan orang lain. Tiba-tiba membuat sebuah brigade untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah. Mut'im ibn Adi, sebuah tokoh besar dari sukunya, tiba-tiba mendatangi Rasulullah SAW yang ingin masuk ke kota Mekah dan berkata bahwa saya dengan kaum saya akan menjaga engkau, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak takut dengan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya takut agama ini berhenti kalau seandainya tidak dilanjutkan oleh orang lain. Kalau seandainya Rasulullah SAW wafat, kalau seandainya para sahabat wafat, maka akan berhenti. Hanya itu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Ketika berhenti, maka tidaklah sempurna syariat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak pernah takut dengan gangguan orang Quraisy, walaupun tidak memiliki sebuah penjagaan. Kalau kita mungkin langsung takut, udahlah ya berarti saya nyerah, sekarang saya ngikuti Anda saja.
Karena semua sudah memusuhi. Sudah tidak lagi ada orang yang datang membela Rasulullah SAW dari sukunya ataupun dari suku lain yang memiliki kekuatan. Maka sampai Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah ditaruh kotoran onta ataupun ari-ari onta di pundaknya Rasulullah SAW. Tapi Rasul ketika itu nggak takut, tetap khusyuk dengan sholatnya, tetap khusyuk dengan sholatnya. Walaupun manusia di Quraisy tersebut yang tidak beriman semuanya memusuhi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul adalah seorang yang paling mengerti, paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi khasyanya Rasulullah SAW. Apalagi Rasul telah menyebutkan inni atqakum. Ya, inni atqakum lillahi wa asyaddakum lahu khasyah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian, dan juga aku adalah orang yang paling tinggi khasyanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian semua wahai para sahabat. Maka ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tahu khasyah ada sebuah ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar, yang sangat azim, yang sangat mulia, maka kita tidak diperkenankan untuk memberikan khasyah tersebut kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita memiliki khasyah kepada selain Allah, siapapun itu, siapapun tersebut. Mau dia berwujud manusia, mau berwujud binatang, mau berwujud malaikat ataupun hal yang lain, tidak diperbolehkan memberikan khasyah kepada mereka. Khasyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka pembagian khasyah ini seperti pembagian khauf. Maka di sana nanti ada syirik akbarnya, ada syirik asgharnya, ada muharram, ada yang mubah, ya, ada yang ibadah. Itu kalau sana diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kembali lihat bagaimana tentang khauf. Macam-macam khauf apa aja, maka diganti saja khauf menjadi khasyah. Khauf menjadi khasyah. Karena bagiannya sama, pembagian tentang hukumnya sama. Yang membedakan khasyah adalah dengan ilmu, mengetahui bahwa yang ditakuti adalah sebuah zat yang sangat mulia. Ini perbedaan antara khasyah dengan khauf. Dan perbedaan khasyah dengan saudara-saudara yang lainnya seperti khusyuk, seperti rahbah. Ya. Kalau rahbah takut berserta dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk, rasa takut disertai dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khasyah, rasa takut disertai mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah. Maka beliau rahimahullah taala berdalil, wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala, dan dalil khasyah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Ayat dari surat Al-Maidah, ini surat Al-Maidah ayat 3. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, dan kalian takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang khasyah, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Apakah kalian takut kepada mereka? Apakah kalian memiliki khasyah kepada mereka? Fallahu ahaqqu an yakhshawhu,
Dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kalian khasyakan, untuk kalian takuti, in kuntum mu'minin. Kalau kalian itu seorang mukmin. Kalau kalian seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan tentang khasyah kepada keimanan. Maka kalau ada seorang yang melanggar tentang khasyah ini, memberikan khasyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan seorang mukmin. Apalagi kalau kita lihat ayat ini, ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 13. Atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ayat yang lengkapnya itu adalah ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Ini tentang perbuatan orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang memerangi. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi sebuah kaum yang telah merusak aymanahum, sumpah mereka, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan juga mereka telah berkeinginan dengan besar, berkemauan dengan besar mengeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka juga lah yang pertama kali memerangi kalian. Tidak ada satupun kelompok yang berani memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kecuali orang Quraisy. Kecuali orang Quraisy. Itu di perang Badar. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasul ingin menghalang kafilahnya Abu Sufyan, maka ketahuinya kafilah tersebut sudah lolos duluan. Dan orang musyrikin ketika itu sudah siap membawa pasukannya. Dan seharusnya dia keluar untuk menjaga kafilahnya saja. Taunya apa? Dia tidak untuk menjaga kafilahnya, tapi dia memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebutkan diabadikan di sini wahum bada'ukum awwala marrah. Dia yang pertama kali memulai untuk memerangi kalian. Ini orang Quraisy. Orang musyrikin Quraisy pertama kali yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka atakhshawnahum, apakah kalian itu takut dengan mereka? Dengan orang yang mengeluarkan Rasul, yang mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama, apakah kalian takut dengan orang yang demikian pembangkangannya? Maka jawaban kita enggak. Fallahu ahaqqu an yakhshaw in kuntum mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berhak untuk ditakuti. In kuntum mu'minin, kalaulah kalian beriman. Maka orang-orang yang ikut perang Badar adalah orang-orang yang paling hebat di muka bumi ini. Orang-orang yang paling hebat di muka bumi ini, mau yang datang dari manusia ataupun dari malaikat. Karena di perang Badar pasukan kaum muslimin itu ada dua, dari manusia dan juga dari malaikat. Maka disebut oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya dari manusia adalah paling terbaik. Ahlul Badar adalah manusia terbaik, manusia pilihan. Dan juga malaikat yang ikut turun di perang Badar adalah malaikat yang terbaik daripada malaikat-malaikat yang ada. Terbaik daripada malaikat-malaikat yang ada. Maka Yaumul Badar atau Yaumul Furqan adalah perang yang menunjukkan pembedaannya mereka dengan orang lain, membedakan posisi mereka. Posisi orang-orang yang ikut perang Badar semakin tinggi dengan Allah, dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kau hendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Maka tidaklah ada seorang ahlul Badar yang berani,
yang sengaja untuk melakukan perbuatan dosa dan dosa, apalagi kesyirikan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tinggi khasyanya. Orang yang paling tinggi khasyanya. Dia telah mengamalkan khasyah terlebih dahulu daripada kita. Maka mereka adalah orang yang paling terbaik dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah umat manusia. Maka kemudian ibadah yang selanjutnya adalah al-inabah. Al-inabah yang insya Allah kita akan jelaskan setelah kita mendengarkan azan dan juga salat Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Sebelum ini, pada hari ini kita mendapatkan musibah atas meninggal dua ustadz kita. Pertama Ustadz Asmuji rahimahullah ta'ala, kemudian yang kedua adalah Ustadz Suryana rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau-beliau ini yang dimana telah memberikan sebuah juhud yang begitu besar kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin. Kita lanjut di ibadah yang selanjutnya adalah al-inabah. Al-inabah adalah ruju'ul qalbi ila Allahi mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Inabah ini adalah sebuah kembalinya hati kepada Allah, kembalinya hati kepada Allah dengan keadaan mencintai atau keadaan cinta, takut dan juga berharap. Cinta, takut dan berharap. Ini inabah. Inabah atau yunabah juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-inabatu al-isra'u ila mardatillahi ma'ar ruju'i ilaihi fi kulli waqtin wa ikhlasul amali lahu. Al-inabah yaitu adalah al-isra' ila mardatillah, bersegera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ma'ar ruju'i ilaihi fi kulli waqtin, dengan bersamaan kembali kepada Allah di setiap waktu. Kembali kepada Allah di setiap waktu. Wa ikhlas al-amalu bih wa amalu lahu, dan yang ketiga adalah ikhlas kepada Allah dalam amal-amal kita. Ini ini al-inabah yang ditarifkan oleh Ibnu Qayyim. Inabah yang pertama adalah al-isra' ilal marratillahi, cepat bersegera menuju keridhaannya Allah beserta dengan kembali kepada Allah di setiap waktu. Dan yang ketiga ikhlas beribadah atau ikhlas dalam amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inabah, lebih dari sekedar taubat, lebih daripada sekedar taubat kepada Allah. Taubat hanya berhenti dari maksiat yang telah kita lakukan. Tapi kalau inabah ini lebih, karena dia ini langsung kembali kepada Allah dengan amal soleh setelah itu, dengan amal soleh yang dia lakukan. Maka yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahkan isra'u ila mardatillah, dia segera kembali
untuk mengambil sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia akan selalu kembali kepada Allah di setiap waktu. Di setiap waktu. Atau tarif yang kita sebutkan juga, kembalinya hati kepada Allah dengan keadaan cinta, takut dan juga harap. Kalau taubat sekedar kembali kepada Allah, menyesali dosa yang telah dilakukannya. Oh, saya telah melakukan ini, ya Allah, istighfar, minta ampun, enggak mau kembali lagi, berazam meninggalkan maksiat tersebut, maka ini taubat. Tapi kalau seandainya hal tersebut disertai sebuah ibadah, maka itu adalah al-inabah. Al-inabah. Dan inabah ini sebuah ibadah lebih tinggi daripada taubat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada manusia, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Di dalam surat Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berinabahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan juga kalian berislamlah kepadanya. Menyerahkanlah urusan ini kepada Allah maksudnya. Anibu menggunakan fi'il amr. Menggunakan fi'il amr, diperintahkan kita oleh Allah untuk inabah. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut masuk ke dalam kategori takwa. Ketika masuk dalam kategori takwa, maka inabah adalah sebuah ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inabah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu ada dua. Ada inabah, al-inabatu li rububiyyatillah. Dan yang kedua ada al-inabatu li uluhiyyatillah. Yang pertama adalah inabah kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian ini akan dimasuki oleh seluruh manusia, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang muslim ataupun yang kafir. Maka yaitu wahiya inabatul makhluqat kulluha. Inabahnya makhluk, seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza massan nasu durrun da'au rabbahum munibina ilaihi. Ketika mereka ditimpa sebuah kesusahan, maka mereka itu tiba-tiba mengikhlaskan doa mereka kepada Allah, dan juga dengan munibina lahu ilaihi, dengan apa? Kembali kepada Tuhan tersebut. Maka ini hal yang biasa. Seperti orang musyrikin kan, ketika naik di atas perahu, maka mereka akan mengikhlaskan ibadah mereka. Mereka soal itu kembali, mereka soal itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal di atas perahu. Tapi falamma naja, ketika mereka diselamatkan oleh Allah, fa idzahum yusyrikun. Mereka kembali dalam keadaan kesyirikan. Maka inabah ataupun kembalinya mereka kepada Allah di dalam hal genting ini juga dilakukan oleh orang musyrikin. Maka hal ini dilakukan oleh setiap makhluk. Bisa dilakukan oleh setiap makhluk. Maka ini bukan sebuah keistimewaan seorang muslim. Keistimewaan seorang muslim yaitu adalah dia nanti berinabah di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua adalah inabah li uluhiyatillahi fatakunu mabniyan lillahi inabatan mabniyatan ala mahabbatika lillahi wa khudu'ika lahu wal iqbalu alaihi wal i'radu amman siwahu subhanahu fahadhihi al inaba allati hiya al ibadah wallati yataqarrabu biha al 'abdu li rabbih. Maka inabah ataupun kembalinya mereka kepada Allah di dalam hal genting ini juga dilakukan oleh setiap makhluk. Bisa dilakukan oleh setiap makhluk. Maka hal ini dilakukan oleh setiap makhluk. Maka ini bukan sebuah keistimewaan seorang muslim. Keistimewaan seorang muslim yaitu adalah dia nanti berinabah di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Maka beliau menyebutkan tentang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana inabah kepada Allah itu mabniyah ala mahabbatika lillah, yang dibangun di atas kecintaanmu kepada Allah. Nah, kecintaanmu kepada Allah bukan sekedar butuh kemudian tinggal lagi, bukan. Mabninya dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'uka lahu, dan juga khudu', merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan kemudian wal iqbalu alaihi, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radu amman siwahu subhanahu, dan juga berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini inabah yang khusus, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muwahhid. Para mereka bukan sekedar kembali kepada Allah dalam keadaan yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi mereka kembali kepada Allah bukan karena cuma keadaan sempit kayak gini nih, kepepet, maka dia baru kembali kepada Allah, enggak. Tapi mereka seorang muwahhid akan terus tetap senantiasa kembali kepada Allah dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Semuanya Allah, semuanya digantungkan kepada Allah. Dan mereka sangat tahu tidaklah ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, dan di antara mereka Ka'ab, itu sampai ditawarkan oleh kerajaan luar sebuah kedudukan, karena mereka tahu bahwa peluang nih untuk bisa mencuri umatnya atau pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi 3 orang ini adalah 3 orang yang soleh, tapi dia bermaksiat, tidak mengikuti perang Tabuk. Tapi orang soleh, para sahabat Nabi SAW memberikan sebuah kesaksian kepada 3 orang ini, orang soleh. Saya menyebutkan, ditanya bagaimana menurutmu tentang Ka'ab, maka jawaban, tidaklah aku kenal Ka'ab kecuali adalah orang yang soleh. Tapi ketika itu melakukan maksiat. Begitulah manusia, pasti akan melakukan juga ada maksiat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk 3 orang tersebut yang tidak ikut perang Tabuk, sebuah hukum yang khusus tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk yang lain. Karena orang-orang selain 3 orang ini memberikan uzur kepada Rasulullah SAW. Ada di antaranya uzur yang uzur palsu, alasan saja, sedangkan dia tidak mau ikut perang. Tapi khusus 3 orang ini, dia tidak memberikan uzur kepada dirinya. Dia berkata bahwa pada hari tersebut adalah hari yang paling bagus buat saya berperang, tapi saya tidak berperang karena menginginkan dunia. Karena 3 tersebut memiliki sebuah kebun, terutama Ka'ab, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk orang-orang yang ikut perang Tabuk. Berikan ujian yang dimana ketika perang Tabuk mau jalan itu dalam keadaan kering, dalam keadaan yang susah. Ketika sedang ingin jalan, di waktu puncak-puncaknya buah kurma sedang berbuah, berbuah. Maka orang-orang munafik berkata kepada Rasulullah, janganlah engkau pergi sekarang, saya pergilah nanti, supaya kita bisa mengambil sebuah makanan ini untuk perjalanan perang. Maka jawaban Rasul, tidak sekarang. Dan akhirnya jalanlah kaum muslimin, dan tertinggal 3 orang sahabat Nabi SAW yang seharusnya mereka ikut perang. Tapi ketika mereka sudah 40 hari tidak diajak bicara, dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah 10 hari baru, jadi genaplah 50 hari, yang dimana
sampai Ka'ab itu istrinya pun disuruh pulang oleh Rasul, suruh pergi, tidak menemani karena dia masih muda, kecuali ada orang sahabat yang sudah berusia, sudah umurnya sudah tua, kemudian itu dibiarkan istrinya, tapi dengan syarat engkau tidak boleh mengajak bicara suamimu. Itu 10 hari, 50 hari dihajar. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam surat karena mereka memiliki sifat yang begitu indah. Wa 'ala thalathatil ladzi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Maka dan juga kepada 3 orang yang tidak ikut perang, yang dimana mereka tidak ikut perang akhirnya dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Maka sampai hatinya ini sudah sempit, bumi ini kayaknya sempit, karena dia kemanapun tidak akan ada yang menjawab salamnya dan tidak akan salam kepada dirinya, dan tidak akan ada yang mau ngajak berbicara. Bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum, dan juga hatinya sudah mulai sempit dengan hajar tersebut. Wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaihi, dan dia mengira, dia yakin bahwa tidaklah ada jalan keluar dari hal ini illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Jadi ketika itu mendapatkan sebuah hajar yang begitu besar 50 hari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dan bahkan di antara mereka ada diuji, datang surat kepadanya bahwa pergilah engkau ke negeriku, aku akan berikan sebuah jabatan kepada engkau. Dan juga mereka akhirnya berkata, bukan ini yang aku inginkan. Tapi apa? Mereka wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaih. Tidaklah ada jalan keluar dari boikotnya Allah Subhanahu wa taala, dari aturan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Maka enggak ada jalan yang terbaik kecuali kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inabah ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Perlu kita ketahui bahwa tidaklah ada sebuah tempat kembali yang terbaik kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang mendapatkan sebuah musibah. Seperti 3 sahabat ini mendapatkan musibah atas maksiat yang dilakukannya. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat dengan ini kecuali kepada Allah. Kecuali mereka tetap berharap kepada Allah, kecuali mereka tetap mencintai Allah, kecuali mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mati dalam keadaan tersebut. Inabah, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbaiki inabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tersebut adalah wa aslimu lah, dan menyerahkan kepada Allah. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istislam kepada Allah. Kemudian setelah ini adalah ibadah yang selanjutnya adalah al-isti'anah, al-isti'adzah, al-istighatsah, al-dzabhu wan nadhru. 5 ibadah lagi yang insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, karena lumayan panjang pembahasan tersebut. Jadi nggak mungkin kita bahas di sisa pertemuan ini. Ya, insyaallah. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang tatkala dinasihati perihal kiamat, neraka, surga, mereka berkata, saya pernah lihat surga dan neraka saja.
Apakah mereka ini masuk ke dalam kekufuran? Kalau mereka mengingkari surga dan neraka maka kufur. Kalau mereka itu mengingkari surga, neraka, kiamat maka kufur. Berarti dia tidak mengimani yaumul akhir. Tidak beriman kepada yaumul akhir. Kalau perkataan ini cuma sekedar kesal saja, kesal karena sering dinasihati misalkan, maka nggak sampai ke derajat kufur, tapi ini sebuah perbuatan dosa. Nggak pantas seorang muslim, seorang mukmin berkata demikian. Kayak lihat saja surga dan neraka. Enggak. Seharusnya kita sebagai muslim berbeda dengan orang-orang kufar. Itu kita harus meyakini adanya surga dan neraka walaupun kita belum melihat. Yang sudah melihat surga dan neraka hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah as-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan lagi percaya. Maka kita membenarkan atas kejujurannya Rasul. Kita menceritakan tentang surga dan neraka dengan kiamat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, menceritakan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita seorang muslim harus mengimani hal tersebut. Harus mengimani, membenarkan tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari permasalahan iman, maka kita bukan seorang muslim. Tugas kita nggak perlu nanya sudah lihat atau belum. Tugas kita cuma mengimani apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mereka lah yang paling jujur. Allah Subhanahu wa taala lah zat yang paling jujur yang tidak pernah berdosa sedikit pun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. Nah, kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lagi pertanyaan? Atau sudah? Sudah ya? Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.